Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Podcast dengan narasumber kita Kak Mika Alicia dan saya Helen Alvarista. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang kepenulisan. Oke, mungkin tentang perjalanan saya dalam menulis ya. Ya. Kak Mika ini kan cukup dikenal di dunia Wattpad. Iya. Karyanya udah jutaan pembaca. Mulai dari kapan Pak? Kak. Pak ya, tipenya jauh banget ya. Oke. Kalau untuk mulai menulis sendiri, saya itu mulai memberanikan diri menulis itu waktu SMP. SMP kelas berapa? Motivasi. Sebelumnya mungkin perkenalan dulu ya kepada kepo mungkin siapa ini. Oh iya. Penasaran mungkin kan ya, nggak langsung menuju akunnya juga apa? Oke, siap. Oke, jadi saya Mega Elisha. Tapi di Wattpad saya dikenal dengan nama pena Elisha Ica. Supaya lebih gampang juga manggilnya Ica gitu, karena biasanya saya dipanggil Ica entah di sekolah, di rumah, dan dimanapun itu. Jadi awal mula kenapa saya suka menulis itu karena diawali dengan hobi saya membaca. Dari kecil saya suka membaca. Itu juga dimulai karena dulu itu ayah saya suka sekali membacakan dongeng sebelum tidur pada saya itu. Dulu dongeng yang paling saya suka itu Tokoh Kancil. Itu, iya, setiap malam suka sekali itu Tokoh Kancil. Lalu setelah itu dari SD saya mulai suka mengoleksi buku-buku sampai akhirnya waktu kelas 5 SD, tepat setelah kepindahan saya ke Batam, karena sebelumnya saya tinggal di Bandung ya. Iya, di Bandung. Saya pindah ke Batam dan saya mulai berpikir untuk membuka perpustakaan mini, dan itu direalisasikan oleh ayah saya, alhamdulillah ya. Waktu itu koleksi buku saya itu belum ada yang percintaan ya. Semuanya masih tentang dongeng, tentang kancil, tentang banyaklah The Lion King dan lain-lain, tentang anak-anak pokoknya, semuanya itu yang bergenre anak-anak. Kemudian setelah itu, akhirnya waktu SMP saya suka sekali membaca lewat platform Wattpad. Di situ saya suka membaca di situ. Setelah membaca, kemudian tiba-tiba terbesit di pikiran saya nih, saya pengen tokohnya kayak gini, kenapa di jalan sini ceritanya malah begini, di luar di luar ekspektasi saya sekali di situ jalan ceritanya. Jadi saya mulai menuliskan, gimana kalau misalkan aku bikin sendiri, tapi dengan alurku sendiri, dengan tokohku sendiri, dan dengan apa yang aku inginkan dan apa yang aku imajinasikan. Jadi di situ saya bisa langsung puas gitu. Di situ kan berpuas diri kalau misalkan saya bisa menulis gitu. Akhirnya saya mulai menulis. Genre cerita pertama yang saya tulis itu waktu itu masih dongeng juga. Masih dongeng tentang seekor semut seperti itu. Dan akhirnya lama-kelamaan menulis ini jadi seperti kebutuhan untuk saya, bukan cuma sekedar hobi. Jadi tapi sedikit-sedikit berimajinasi, ingin menuliskan ini, inspirasi akhirnya dapat datang dari mana saja. Tantangannya selama kami udah mulai nulis itu tantangannya apa aja sih? Tantangannya sih ya banyak ya. Di antaranya kan kita juga kadang-kadang itu ngerasain writer block. Yang namanya writer block itu kayak semacam di situ tuh kita tuh bener-bener mentok, gak bisa nulis, terus gak dapat inspirasi apapun, dan kita tuh kayak ngerasa capek banget buat nulis, males ngelanjutin, akhirnya kita hiatus, kita libur dulu, berhenti nulis untuk beberapa lama. Cara kamu nangan writer block itu ya? Kalau sebelum pandemi sih ya, biasanya saya itu suka jalan kaki ngukur jalan nih kalau kata orang-orang. Iya, jalan kaki ngukur jalan. Kita tuh cuman kayak aku tuh cuman merhatiin orang-orang di jalan, interaksi orang-orang. Terus nanti kalau misalkan saya capek,
Nanti saya berhenti di depan minimarket, terus beli makanan apa snack gitu, terus duduk di depan minimarket sambil makan, sambil merhatiin orang-orang. Nanti tiba-tiba tuh muncul kayak bayanganku itu, oh ada bapak di sana jalan kaki. Terus tiba-tiba imajinasiku muncul, seandainya bapak itu nanti nyebrang, terus nanti ada motor atau apa, bayanganku di situ langsung main. Nah akhirnya di situ writer blockku itu udah. Ya. Oh ini bagus masih cerita gitu ya? Iya, inspirasinya datang dari mana aja jadinya. Terus nih, kan nulis tuh nggak gampang gitu ya? Iya. Kalau pernah nggak sih kan awal nulis nggak mungkin langsung dapat banyak pembaca gitu. Itu biar nyemangatin diri gitu. Maksudnya kan biasanya kayak ekspektasi kita dengan pembaca itu kayak terlalu tinggi. Iya. Bila nggak dapat pembaca itu kayak kita down. Nah kalau aku sendiri ini triknya dari saya, awal nulis di Wattpad itu yang saya mempromosikan karya saya itu ke teman-teman dekat, terus nanti teman-teman mempromosikan ke teman-temannya lagi, akhirnya merambat, juga jangan lupa kita mempromosikan di akun sosial media kita, ke followers kita, jadinya mereka tahu, dan jangan lupa sertakan sinopsis atau kalimat dialog yang menarik gitu, yang menjadi ciri khas dalam cerita itu apa. Jadi pasti mereka kan penasaran tuh gimana sih jalan ceritanya, terus tokohnya gimana, alurnya gimana. Nanti mereka langsung mampir, langsung baca itu cerita kita. Gitu ya. Kak pernah nggak merasa kayak kakak tuh nggak percaya diri dengan apa yang kakak tulis, kayak aku tuh tulis apa sih? Kok gini? Aku pernah sih kayak gitu, cuman aku pedein aja. Aku pede, iya bener aku pernah gitu. Pernah ada yang komentar dulu ini waktu pas novel pertamaku nih, ada yang cerita gini, ada yang komentar begini, apaan sih ini cerita nggak jelas banget alurnya, apaan sih ini kata-katanya masih baku sama non bakunya itu masih campur aduk nggak karuan, apa sih ini tanda bacanya berantakan banget. Nah di situ aku mulai itu lah, memangnya salahku apa? Di sini kan aku masih belajar, ya di sini aku belajar. Untuk masalah ketidakteraturan tentang alur, juga pemilihan diksi yang kurang baik, itu kan karena saya kan memang masih dalam tahap belajar gitu ya. Juga kalau misalkan alurnya itu berantakan, mungkin kan karena ya memangnya kenapa, ini memang ada yang dalam bayangan saya, ini dalam bayangan saya, ini yang apa yang saya pikirkan, ini yang apa yang saya imajinasikan, dan ini yang apa yang saya inginkan terjadi pada tokoh-tokoh saya begitu. Kan banyak platform penulis Iya. di media sosial gitu, selain Wattpad. Iya. Itu kakak pernah nyoba di mana aja? Kalau platform buat tulis ya, pertama kali itu aku nulis di Facebook. Iya, pernah aku nulis di Facebook. Dikasih hashtag lah ya, biasa gitu. Jadi gampang nih kalau pembaca mau nyari ceritaku. Terus setelah Wattpad, aku juga tulis di Dreamy. Iya, tapi di aplikasi Dreamy ini sebenarnya itu bukan inisiatifku sendiri, tapi ada salah satu editor yang mengajak aku buat memindahkan ceritaku ke Dreamy. Karena di situ nanti kita diberikan bayaran juga kalau di Dreamy. Bayaran cukup bagus nggak? Alhamdulillah, karena bayarannya pun dalam bentuk US dollar ya, bukan rupiah, jadi lumayan lah untuk kantong Pembayaran pelajar. itu maksudnya kemana? Pembayarannya dari pusatnya ke rekening kita. Oh, Iya. rekening. Iya. Pernah nyoba di kayak fanfiction atau web novel? Aja? Web novel itu ya sama kayak gini, Sama ya? hampir. Aja juga ambil sama kan? Iya mungkin, tapi yang aku tahu ya itu Dreamy dan Wattpad karena memang lebih nyaman di kedua itu. Wattpad memang paling menurutku populer juga ya, lebih populer, bacanya lebih banyak gitu. Inspirasinya kan katanya dari kayak misalnya kakak jalan-jalan terus tiba-tiba ada inspirasi itu, tapi kan nggak mungkin untuk secara keseluruhan. Ada nggak sih pernah kayak inspirasi khusus gitu? Inspirasi terus biasanya datang dari diri kita sendiri, dari pengalaman kita sendiri biasanya inspirasi khusus. Misalkan nih dalam sebuah novel itu kan biasanya ada alur yang benar-benar garis besar permasalahan yang dijelaskan di novelnya. Yang lainnya itu cuma alur tambahan, konflik tambahan.
Nah, konflik utama biasanya itu kita dapat inspirasi dari diri kita sendiri, dari pengalaman kita sendiri, atau bisa juga dari teman-teman kita yang curhat ke kita. Iya, itu biasanya sering banget itu aku. Jadi teman-teman curhat, lalu aku nanti seperti apa ya, merangkai, membuat kerangka. Ya, membuat kerangka, nanti setelahnya baru aku akan meminta izin sama teman-teman yang punya cerita itu, yang kejadian itu. Nanti setelah minta izin, diizinkan baru aku berani tulis. Kak pernah nggak sih ngerasa kayak capek banget buat nulis dan kayak rasanya nggak mau lanjutin, kayak susah buat lanjutin apa yang ditulis gitu loh? Iya, pernah. Itu namanya writer block itu. Nah itu misalnya nih ada yang ngerasa kayak gitu, terus tipsnya itu kalau misalnya kan tadi khusus buat Kak Mega nih ya, kalau kebanyakan Writer block juga ya. tapi kan cara orang tuh beda-beda ya. Iya, beda-beda. Aku juga semenjak pandemi ini, kalau aku writer block, jadi aku tuh kan sekarang PSBB ya, nggak boleh keluar ya kalau nggak ada kepentingan. Jadinya aku cuma di rumah nonton film, kalau nggak baca novel karya orang, atau mendengarkan musik atau apapun itu yang nanti bakal membangkitkan imajinasiku. Kadang ya aku kalau nak writer block, yuk memang baca sih harusnya. Iya. Kamu kan nulis juga? Aku nulis. Oh my god. Atau kamu apa? Ada promosi lah sekalian, nggak apa-apa kali di sini. Nggak usah. Oke, jadi kamu mulai nulis kapan tuh berarti? Sama sih, tapi kelas 8 kalau aku. Kelas 8. Iya. Berarti di luar aku ya. Aku banyak kan nulisnya Fanfiction. Pasti tentang Korea. Awalnya enggak sih. Udah enggak. Gitu. Kan kayak aku sendiri nih, mulai nulis web, terus banyak dapat teman dari dunia web itu sendiri. Iya. Banyak dapat teman. Alhamdulillah, dapatlah beberapa yang akrab. Cuman untuk yang gabung dalam ini kan aku kan bikin grup chat khusus untuk cerita novel Zulfia, karena memang dari 2 juta pembaca itu banyak yang meminta untuk bikin grup chat. Ya akhirnya ya itu mereka datang, aku sapa, tapi nggak bisa aku sapa satu-satu. Meskipun begitu mereka alhamdulillah lah, ada yang bilang katanya senang banget bisa direspon dan lain-lain. Itu sekarang anggota grup chat kami itu udah mencapai 100 orang. Kak, ini dulu ini. Iya, makasih. Dalgona ya. Dalgona. Kalau mau beli bisa dicek di Instagram gimana? Oke. Instagram ada di deskripsi ya. Manisnya pas ya, nggak kayak yang minuman yang biasanya. Pokoknya nggak pahit. Lumayan. Jadi ada tips nggak buat yang pengen nyoba nulis? Tips, kalau tips dari aku yang pengen nyoba nulis sih lebih baik memperbanyak diksi dulu aja. Karena dulu itu aku mulai belum punya banyak diksi ya, pemilihan kata yang tepat buat merangkai kalimat, jadi kesannya masih amburadul gitu. Makanya banyak yang protes dulu itu. Tapi akhirnya sekarang udah direvisi dan alhamdulillah sekarang juga pembacanya udah 1 juta lebih. Cerita pertamaku. Buat memperbanyak diksi itu gimana? Ada sih buku paduan diksi, tapi lebih baiknya lagi kalau misalkan teman-teman yang ingin memulai buat menulis itu lebih memperbanyak baca novel, atau mungkin lebih banyak-banyak membaca KBBI. Ejaan itu penting kan ya? Iya, penting banget. Apalagi untuk lolos seleksi dalam penerbitan, itu biasanya yang mereka lihat itu diksinya kita, tanda bacanya kita, dan EYD-nya kita. Kamu sendiri gimana kelanjutannya novelnya? Gak apa-apa kali. Aku biasa nulis, aku cuma nulis fanfiction, nggak terlalu lama. Nggak pengen nyoba merambah ke fanfiction atau yang lain gitu? Insya Allah juga. Nyoba dong. Berani keluar dari zona nyaman. Ini masih mau nyoba insya Allah. Insya Allah, bisa banget. Kak Mandari kan udah kelas 12 nih.
Kira-kira menulis itu mengganggu kegiatan sekolah Kak Manda nggak sih? Kalau untuk mengganggu sih menurutku nggak terlalu ya, soalnya menulis ini aku jadikan buat kegiatan refreshing gitu setelah aku capek buat membaca materi, aku capek belajar tentang latihan soal-soal dan lain-lain itu kalau aku udah terlalu bosen gitu dan capek, akhirnya aku refreshing dengan menulis cerita ini atau baca ulang cerita yang udah aku tulis gitu. Ada nggak sih kegiatan di Manda yang bantu Kak Mega buat nulis gitu? Banyak banget. Rata-rata inspirasi cerita fan fictionku pasti kan ada adegan di sekolah nih. Nah itu kegiatan itu aku ambil dari adegan aku. Jadi kayak gimana ya? Inspirasinya aku dapat dari pengalaman pribadiku di sekolah gitu. Kejadian-kejadian yang pernah terjadi di sekolah atau mungkin kegiatan-kegiatan yang dilakukan tokoh itu semuanya itu inspirasi dari diriku sendiri, pengalamanku sendiri. Kan di Semada itu ada banyak ekstrakurikuler nih. Kira-kira ekstrakurikuler apa sih yang bisa bantu kita buat ningkatin kemampuan menulis atau kemampuan ada nggak sih? Kemampuan nulis jelas jurnalistik ya. Ya penulisan berita yang hot gitu kan ditulis di di tahun ini nanti pencar-pencarnya buat di. Nah itu dia. Itu keren banget. Kalau misalkan mau belajar nulis ya bisa lah di jurnalistik atau karya tulis ilmiah itu juga bisa dan lain-lain. Kalau aku sendiri tapi nggak sempat ikut itu ya karena dulu itu fokusku itu cuma ke seni dan apa ya, seni tari malah sama musik. Tari sama musik. Iya. Kamu sendiri gimana? Kamu kan ini anggota jurnalistik nih. Ya gimana sih kalau sekarang? Kan kamu juga penulis juga nih. Gimana jadi kamu cukup senang sih karena sekarang jurnalistik udah punya akun website sendiri buat dia merasa kayak ada tempat buat publis cerpen apa atau mungkin nanti rencananya mau buat dipanjang. Iya nggak apa-apa, novel nggak apa-apa. Nanti sih rencananya mau dipublish di akun website Jurnaliska, bisa dicari sendiri. Bisa nih. Kalau nggak pemberitaan tentang Alaskan juga bisa nih dimasukin. Ada di Instagram biasanya. Di Instagram. Dan podcast. Terus nanti ceritanya rencananya. Sama produktif ya kamu. Kak Mega, prestasi apa sih yang udah Kak Mega dapat di Semada itu? Yang Kak Mega berikan ke Semada? Kalau prestasi ada beberapa ya. Soalnya juga guru-guru di Semanda ini sangat bisa membantu sekali, membimbing dan mendukung sekali, support kita untuk ikut lomba, siswa-siswanya yang ingin ikut lomba dan mereka tuh benar-benar mendukung gitu, mendukung penuh, berikan bimbingan. Iya, benar-benar berikan bimbingan. Pokoknya difokuskan kalau misalnya masuk lomba, prestasi, ayo. Jadi aku pribadi jadi ngerasa senang gitu loh. Oh, aku kan pengen punya pengalaman ini, aku pengen ikut lomba ini dan ternyata guru-guru di sana juga langsung ajak ayo ditemenin. Alhamdulillahnya seperti itu, asiknya itu. Waktu awal-awal masuk SMA kelas 10 itu pertama tuh saya diikutkan lomba storytelling untuk pertama kalinya. Storytelling tingkat Jawa Tengah dan Cirebon. Di salah satu kampus di Tegal dan alhamdulillah saya mendapatkan juara 5. Dapat piala ya alhamdulillahnya. Dan itu benar-benar pertama kali yang aku sumbangkan ke sekolah dan aku benar-benar senang itu. Ada lagi nggak sih? Ada. Masih banyak kan? Iya, waktu itu aku diikutkan lomba monolog ya di situ dan yang aku pikirkan kenapa gitu aku memilih naskahnya itu sosok yang bener-bener karakternya itu gila, bener-bener kayak orang gila gitu. Jadi kan di settingnya aku bener-bener kayak orang gila gitu. Dan alhamdulillah juara 1 tingkat Kabupaten Batang dan mewakili untuk provinsi Jawa Tengah gitu. Terus lagi aku juga ikut kegiatan lawatan sejarah. Aku berhasil ikut sampai ke tahap regional, bertemu dengan banyak teman-teman yang dari Jawa Timur dan Jakarta. Terus juga kemarin aku diikutkan lomba pemilihan duta genre. Alhamdulillahnya saya diamanahi menjadi duta genre Kabupaten Batang. Keren ya.
belum sampai tahap keren kalau menurutku. Kayaknya segini aja teman kita ini. Ini ada pesan-pesan nggak dibuat yang nonton mungkin? Ada. Untuk teman-teman semuanya, jangan pesanku, jangan terlalu fokus dengan urusan asmara ya. Jangan terlalu fokus dengan hubungan pertemanan. Kita juga perlu waktu untuk belajar. Kita perlu waktu untuk mengumpulkan banyak prestasi. Karena nanti yang ditanyakan itu bukan hal berapa sih mantan pacar kamu, berapa sih jumlah teman-teman kamu, tapi yang kita ditanyakan nanti pada saat kita kerja interview adalah berapa sih prestasi yang kamu raih, apa pengalaman kamu, berapa banyak pengalaman kamu, begitu. Itu ya. Makasih loh Kak Naja buat Sama-sama. luangan waktunya buat tanya-tanya. Alhamdulillah aku juga seneng banget bisa diundang ke acara podcast Al-Final Sky ini. Semoga semakin wah gitu ya. Buat kalian juga jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.